Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Oke, baik. Terima kasih. Anda masih terus bersama kami dalam program Special Edition Smart Motivation ya. Mohon izin ya Pak Eloy, saya bilang Special Edition karena hari ini kita akan coba melihat dari perspektif yang berbeda-beda karena setiap orang itu punya pemikiran yang berbeda pastinya tentang satu hal yang sekarang ini menjadi problematika dari masyarakat Indonesia tentang SDM. SDM Indonesia tangguh di tengah krisis memang diperlukan. Tapi bagaimanakah peran TML itu memberikan kontribusi? Nah, ini baru 5 loh sebetulnya sosok-sosok yang sudah berkontribusi dan siap untuk mendedikasikan dirinya kepada masyarakat Indonesia. Saya rasa belum cukup karena potensi dari masyarakat Indonesia untuk bisa bergabung dengan bagian keluarga besar TML atau menjadi CTMers juga masih sangat besar. Nah, untuk itulah saya coba mengajak Anda untuk mendengarkan apa sih sebetulnya konsep-konsep yang menjadi sebuah inspirasi tersendiri. Karena tadi Pak Eloy mengatakan TML itu sebetulnya adalah sarana untuk sharing, sarana sebagai bagian dari komunitas, dan juga bisnis atau source of income. Tapi tidak hanya sampai di situ saja. Kita masih punya banyak PR. Betul Pak Eloy? Sedikit komentar singkatnya Pak Eloy. Lanjut. Oh, lanjut nih. Langsung nih. Oke. Kayaknya udah nggak sabar teman-teman Iya. ini mau ngomong apa. Pasti penuh inspirasi Mas Daril. Pak Ahmad, Pak Arianto, Pak Basian, Pak Paulus, Pak Ahmad. Ini PR saya banyak hari ini ya. Pak Eloy jarang ngomong kan. Oke, fine. Kita akan dengarkan masing-masing memberikan satu kutipan inspirasi. Mohon izin, saya akan tentukan terlebih dahulu siapa-siapa saja. Saya akan mulai dari Pak Bastian. Pak Bastian, mohon izin Pak, kami ingin dengar kutipan inspirasi dari Pak Bastian beserta penjelasan singkatnya. Silakan Pak Bastian. Oke, Mas Daril. Ya, jadi saya terkesan dengan sebuah kalimat yang tertulis di buku An Invitation to TML, halaman 36, Ya. karya Master Teacher Eloy Zaluku, yang tertulis sebagai berikut, Mas Daril. Tuhan senang memakai orang-orang sederhana dan berkekurangan, karena ketika orang-orang itu berhasil melakukan tugas yang dipercayakan kepadanya, semua orang akan tahu bahwa bukan orang itu yang hebat, melainkan Tuhanlah yang hebat. Penjelasannya begini, Mas Daril. Yang pertama, menjadi seorang CTM adalah sebuah tugas mulia yang betul-betul mengandalkan lutut. Maksudnya apa sih? Artinya selain kita memperlengkapi diri dan expert dalam bidang tertentu, kita harus membangun spiritual dan kedekatan pribadi dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Sehingga ketika apa yang kita sampaikan itu bisa menginspirasi orang lain untuk berubah menjadi lebih baik, maka pujian dan apresiasi itu kembali kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Yes. Kenapa? Karena hidup di tengah zaman dan budaya popularisme yang sekarang ini tantangan sangat sulit untuk melawan keinginan menjadi terkenal. Itulah esensi dari motivasi berdasarkan teosentris. Begitu Pak Paulus ya, setuju ya? Nah, yang kedua Mas Daril, karena dilandasi spiritual yang harus benar, apapun agama atau kepercayaan kita, maka otomatis hal ini juga membangun identitas kita sesuai dengan calling dan panggilan hidup kita. Jadi hal ini menuntut kita membangun attitude atau sikap positif yang selaras dengan identitas kita. Smart listeners, nah, tolong perhatikan. Apapun panggilan kita, pekerjaan atau profesi apapun yang kita lakukan sekarang, harus dibarengi dengan identitas diri yang kuat, yaitu cara kita memandang diri kita. Dan ini akan muncul terlihat jelas dalam perilaku kita. Sehingga ketika orang lain melihat buah dari perkataan, akan melihat juga dari pekerjaan atau tindakan kita. Tanpa sikap yang baik, tidak akan mungkin ada hasil yang baik. Yes. Aset yang paling berharga yang kita miliki saat ini adalah sikap positif. Intinya adalah sikap Anda hari ini akan menentukan sukses Anda di hari esok. Begitu Mas Daril. Wow, luar biasa. Intinya adalah sikap Anda hari ini menentukan sukses Anda di hari esok. Oke, boleh tepuk tangan nggak? Ayo, kasih semangat nih. Pak Bastian pertama ya. Terima kasih Pak Bastian, inspirasinya sangat luar biasa. Tapi saya mau dengar yang berikutnya nih. Saya nggak mau lama-lama karena ini banyak sekali insight-insight yang bagus ya di malam hari ini. Mohon izin untuk Pak Ahmad Sarkowi CTM. Yuk, monggo Pak. Siap. Kutipan inspirasi ya, beserta penjelasan singkatnya. Silakan. Baik, terima kasih Mas Daryl. Kutipannya inspirasi yang bisa saya bagikan malam ini adalah sebuah kalimat dari Mahatma Gandhi yang bunyinya seperti ini. Setiap orang adalah produk dari pikirannya
Oke. ia menjadi seperti apa yang ia pikirkan. Oke. Nah, kenapa saya tertarik dengan quote ini? Karena sejak remaja dulu, ada sebuah hadis qudsi ya. Hadis qudsi sendiri adalah firman Allah yang tidak tercantum di dalam Al-Quran, namun disampaikan oleh Nabi Muhammad, dan merupakan sebuah hadis. Yang selalu saya ingat, yang kira-kira bunyinya seperti ini. Dalam bahasa Arab ya, ana inda dhanni abdi bi. Yang artinya, aku tergantung prasangka hambaku terhadapku. Jadi quote Mahatma Gandhi ini sejalan dengan hadis yang saya bacakan tadi. Oke. Gandhi menggunakan kata pikiran, sedangkan hadis tadi menggunakan kata prasangka. Namun keduanya memiliki kesamaan pengertian, yaitu tentang cara pandang, pola pikir, dan respon seseorang menghadapi sesuatu yang dialaminya. Jadi apapun yang terjadi pada kita, kita harus bersikap positive thinking, husnuzon. Ada sebuah kisah nyata ya, saya kaitkan sedikit. Kisah seorang pianis berasal dari Korea Selatan, bernama Hee Ah-lee. Saya kira Mas Daryl pernah lah mendengar kisah ini. Yes. Dengan keterbatasan fisik yang ia miliki, ia tidak menganggap dirinya sebagai orang yang terlahir dengan penuh kesialan lah. Betul. Atau bahkan mungkin merasa mendapat hukuman atau sial dari Tuhan. Ya. Terlahir dengan kondisi jari tangan yang hanya 4. Betul. Ya, dia hanya memiliki jempol dan kelingking di tangan kanan dan kirinya. Kaki pada bagian lutut pun memiliki kelainan sejak lahir bawaan, sehingga pada usia 3 tahun dia harus diamputasi. Bahkan kinerja otaknya sendiri itu sangat terbatas. Dokter bilang, kalau saja Lee itu mengingat ya 5 menit saja susunan nada ataupun lirik lagu, maka otaknya akan semakin tidak berfungsi. Namun apa yang terjadi? Dengan pola pikir yang positif, husnuzon, berbaik sangka kepada Tuhan, dia yang mengatakan seperti ini. Melalui 4 jari ini, Tuhan memberi saya misi untuk menginspirasi banyak orang. Saya selalu berterima kasih kepada Tuhan yang telah menggunakan saya dengan caranya. Jika saya memiliki 10 jari tangan lengkap, mungkin saya menjadi pianis yang biasa-biasa saja. Nah, pola pikir yang seperti inilah ya yang membuat Lee mampu melampaui keterbatasan fisiknya dengan terus berlatih sekeras mungkin sehingga ia dapat menjadi inspirasi banyak orang di dunia ini. Jadi, anggaplah diri kita baik-baik saja dalam kondisi apapun, sehingga kita akan baik-baik saja seperti anggapan kita sendiri tersebut. Selalu berhusnuzon. Demikian Mas Daryl. Keren. Ini sekaligus membuktikan bahwa theocentric motivation and leadership itu lintas agama ya, lintas budaya, dan ini sangat general. Jadi tidak hanya yang beridentik dengan agama atau suku atau bahkan mungkin juga ras tertentu, tapi semuanya bisa mempelajarinya kok. Oke, mungkin saya boleh menambahkan ya sedikit Pak Ahmad Sarkawi ya, kalau 4 jari tadi digunakan untuk membuat satu dedikasi dalam sebuah penampilan panggung, akan menjadi sebuah bijaksana ketika 1 jari kita menunjuk ke arah visi misi hidup dan 4 jari yang tertekuk ini menunjuk ke arah diri kita. Coba Anda bisa nggak seperti itu? Analoginya seperti itu. Mantap. Oke, baik. Saya mau ke cukup nih, masih cukup waktunya. Siapa ya? Saya coba pilih ke Pak Muja. Pak Ahmad Mujaini, boleh. Silakan Pak Ahmad Mujaini. Bagaimana kutipan inspirasi dan penjelasannya? Monggo. Oke, kutipan inspirasi saya malam ini saya ambil dari kalimat dari bukunya Pak Eloy Zalui tentang sikap positif, Mas Daryl. Oke. Mohon seluruh smart listener dan sahabat TML fokus, konsentrasi, dengar baik-baik. Ini bagus dan penting sekali. Oke. Sikap positif merupakan titik awal sekaligus faktor utama dalam perjalanan meraih hasil terbaik dalam karir, bisnis, dan keluarga. Jadi, sikap adalah respon pada suatu situasi dan respon tersebut didasarkan atas pilihan Anda. Sikap Anda akan mempengaruhi bagaimana Anda berperilaku. Dan itu membentuk cara pandang orang lain terhadap Anda. Ketahuilah bahwa ada orang-orang yang mengamati Anda setiap waktu. Begitu Mas Daryl. Wow, ketahuilah ada yang mengamati Anda setiap waktu dengan apapun yang Anda lakukan ya. Wah, benar sekali Mas Daryl. ini betul-betul membangkitkan semangat setiap smart listener yang dengar ya, khususnya di tengah-tengah kondisi ekonomi yang lagi menantang saat ini ya. Dan ini para CTMers memang selalu penuh inspirasi, seru, tapi terbatas waktu.
Pak Eloy. Mohon izin saya tampilkan 3 dulu ya. Nanti untuk Pak Paulus Gunawan sabar, Pak Arianto ini kayaknya udah harap-harap masih saya kapan disebut ya Mas Daryl ya. Sabar Pak Arianto. Iya. Nanti kita ada waktunya. Kita break dulu agar lebih membuat suasana hangat. Nah, buat Anda Smart Listeners yang mau berkomentar, silakan kami live audiovisual di kanal YouTube Smart FM. Jadi Anda bisa coba komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Line komunikasi WhatsApp sudah kami buka juga di 0812 11 12 959. Kami akan segera kembali. Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation.